Ibu bisa jelaskan kemarin seperti apa? Kemarin ya, mulai dari awal itu saya tidak ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu saya dibawa ke Rujak kabupaten itu dipertemukan oleh orang tua korban sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Terus itu ke sana dipanggil sama bupati atau dibawa sama Iya, pengacara? dipanggil Pak Bupati. Tapi diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Betul terkait isi surat Tanda tangan. Tidak Pak, karena sudah saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangani? Ya, di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat, dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin Ibu merasa tertekan tidak dengan pertemuan itu, merasakan Bisa dijebak atau bagaimana sampai dengan pulang? sih bagaimana itu? Bisa diceritakan tuh? Karena di situ pernyataan Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai, dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis, supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Oh, untuk menghentikan persidangan? Ya. Bu, dan hari ini gimana Bu? Ibu hadir di Propam. Ada berapa pertanyaan tadi Bu? Ada sekitar 30 Terkait apa itu? terkait permasalahan yang terjadi di penuduhan penganiayaan yang terjadi di sekolah. Saya itu apa lagi Bu? Kalau uang itu di sekolah. Ya, kalau pertanyaan uang yang 2 juta dengan yang 50. Ya. Itu pertanyaan tadi Bu ya. Iya, karena cuma itu yang saya tahu, yang kalau yang lainnya saya tidak tahu. Terus apa yang disampaikan yang 2 juta dengan 50 juta tadi? Yang sampai Kalau yang 2 juta itu saya sampaikan ya diminta uang 2 juta dari Kapolsek, dan uang itu awalnya Pak Desa yang memberikan. Setelah itu suami saya menyampaikan kepada saya bahwa Pak Kapolsek minta uang 2 juta. Tuh. Kalau yang 50 ya? Kalau yang 50, Pak penyidik langsung yang datang ke rumah menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai, dan Pak penyidik akan melanjutkan pemberkasan ke jaksa, dan karena dia minta uang 50 juta. kalau dikasih uang 50 juta, bagaimana? Selesai. Kembali lagi yang soal Yang tadi. Yang kemarin ini kan hari ini sudah membuat menarik kembali. kemarin itu dilakukan atas dasar apa itu? Yang pernikahan kemarin. Ya, ada penyesalan begitu mungkin kemarin. karena Dia tidak paham, dia tidak tahu juga. Itu kejadian kemarin tidak paham. Iya. Ditekan begitu ya kemarin. Iya. Sudah ada Jadi mulai hari menyatakan yang kemarin itu di dalam tekanan begitu ya kemarin yang mencabut pernyataannya ke saat itu. Tidak menyangka bahwa ada mau ditandatangani. iya, Cuma pertemuan biasa saja sepengetahuan itu. iya.
Maksudnya kayak dikasih tahu sama pengacara atau ada pertemuan mau tanda tangan ini atau bagaimana itu sudah disiapkan memang atau bagaimana Bu? Itu surat pernyataan sudah diketik memang atau diketik di situ Pak sama Pak pengacara Bukan sebelum adanya pernyataan damai itu kan Ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa Bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres begitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa Ibu takut ketemu Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana itu? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Tapi kalau saling memaafkan secara manusiawi mungkin tidak ada kesalahan di situ Bu ya. Cuma untuk proses hukumnya tetap berlangsung di persidangan. Ya, oke. Bisa kan? Ya, bisa. Sini dulu. Sini dulu. Hah? Udah kita di sini. Kita dari sini. Ya, mungkin lebih ini saya pakai ini saya dengar. Ya, telah. Ya bang, terkait mungkin perdamaian kemarin itu bang, itu juga tadi sempat disampaikan bahwa ada upaya untuk menghentikan persidangan itu bagaimana bang? Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang sudah jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya karena kalau di peraturan Mahkamah nomor 1 tahun 2024 restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah, sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian dia. Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Maka membuat surat itu bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Dan itu dianggap fatal gitu. Ya itu jelas kalau kesalahan prosedur, pelanggaran perintah, ya melanggar bagaimana kita punya strategi pembelaan, kan seperti itu.
Dan hari ini di Polda sendiri agenda yang Iya, hari ini kan kita memenuhi panggilan Propam karena memang sudah beberapa hari yang lalu dipanggil hanya karena ada jadwal sidang. Hari ini kita dipanggil untuk mengklarifikasi khususnya terkait dua hal, terkait masalah permintaan uang, baik itu yang 2 juta maupun yang 50 juta itu. Nah, kembali lagi kan kemarin itu seperti dijebak ya begitu Bang. Supriyani ketika pertemuan kemarin itu. Iya, yang tidak disangka itu masalah terkait dengan surat pernyataan yang ditandatangani itu, bahwa ada niatan untuk pemerintah daerah mendinginkan suasana dengan mempertemukan mereka bisa berjabat tangan. No problem. Kita tentunya juga tidak mau menghalangi yang itu. Tapi bahwa itu kemudian diformulasikan dalam sebuah surat pernyataan misalnya dan menyatakan bahwa semua proses hukum kita akan hentikan, itu yang salah. Itu yang salah. Itu yang tidak bisa karena dari dulu kami sudah menolak hal itu. Kami tetap ingin supaya perkara ini lanjut, supaya terang benderang mana yang hitam, mana yang putih. Ya? Kalau kita tidak lanjutkan ke proses persidangan dengan alasan bahwa kita sudah berdamai, akhirnya kan tidak kelihatan. Ya kan, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang benar, mana yang salah. Karena tujuan kami di akhir apa? Kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah, berarti kan ada yang bersalah melakukan rekayasa, ada yang bersalah melakukan kriminalisasi. Kami ingin supaya mereka bertanggung jawab, baik secara etik maupun pidana. Itu clear dari kami. Dengan pencabutan pernyataan itu artinya pernyataan sebelumnya tidak berlaku gitu maksudnya. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas, seperti dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi itu dicabut. Bang, ada informasi bahwa surat pernyataan itu yang ditandatangani kemarin akan dibawa Kapolres ke persidangan. Itu seperti apa Bang? Apakah juga melihat bahwa Kapolres ini ikut cawe-cawe? Saya melampaui kewenangannya. Ya, makanya ini kan menjadi pertanyaan kita. Kenapa di tahap persidangan baru semua orang seakan-akan menjadi tokoh perdamaian, duta perdamaian. Yang dulu mana? Kenapa baru mau muncul sekarang sebagai duta perdamaian, tokoh perdamaian, membawa ini pernyataan ke pengadilan? Itu nggak ada gunanya. Karena pengadilan itu sudah membatasi ruang untuk keadilan restoratif itu di pasal 7 Perma 1 tahun 2024 cuma bisa dilakukan di sidang pertama. Ini sudah sidang pembuktian, sudah mau tahap akhir. Ya, kita sudah menghadirkan berbagai macam ahli. Masa kita harus menghentikan proses ini cuma gara-gara selembar surat itu? Tidak mungkin. Ya? Tidak mungkin. Nah, dengan pencabutan pernyataan artinya surat sebelumnya tidak berlaku gitu kan? Ya, itu kan untuk menyampaikan bahwa surat yang dibuat kemarin itu nggak benar dan ini kita cabut seperti itu. Tanggapan kuasa hukum Bang dengan langkah-langkah dilakukan oleh keluarga korban ini gimana ya? Sampai kemarin itu ketemu Aneh itu Bang. Ya. tanggapan dari kuasa hukum. Iya, makanya ini saya tanyakan kembali ke keluarga korban. Kok sekarang menjadi mulia sekali hatinya, Ya. berinisiatif untuk datang damai apa semua. Dulu waktu di tingkat penyidikan luar biasa itu ibu di 5 kali ibu datang, Ibu Supriyani suaminya datang menangis apa semua, diulur-ulur kasih saya waktu. Ini sekarang seakan-akan muncul yang paling inilah tokoh perdamaian, mulia sekali mau itu. Ada apa? Setelah semua buat fakta-fakta terbuka di persidangan, kenapa baru ini yang muncul? Jadi sekarang saya cuma katakan, hentikan semua orang yang mau menjadi juru damai, tokoh damai. Ya, hentikan itu, tidak ada gunanya. Kita tunggu saja fakta semua persidangan terbuka dan kita tunggu putusan. Selesai. Tidak usah ada lagi yang bertindak sebagai juru damai, tokoh damai. Hentikan. Berarti dari keluarga korban ini siswa ini agak panik berarti dengan setelah abahnya. Ya nanti dinilai sendiri saja kenapa mereka justru. Sebelumnya kan mereka getol. Iya, kenapa getol justru mereka mau damai? Ya, coba disimpulkan kenapa? Apakah merasa sudah mereka tersudut? Apakah mereka merasa bersalah? Ya, kenapa sampai saat sekarang ini mereka justru yang lebih getol untuk berdamai? Ada apa? Itu yang kami mau tanyakan ke mereka. Apakah ada permintaan maaf tapi datangnya dari Wibowo korban? Ya, itulah. Makanya ini aneh kan? Aneh. Makanya dari awal saya sudah bilang bahwa ini tidak usahlah mediasi atau perdamaian yang dibungkus. Ya.
Kalau mereka berhadapan dengan saya mau tanya, apa tujuan kamu memediasi? Apa tujuanmu untuk berdamai? Apa? Poin apa yang kamu ingin capai? Kamu ingin mengatakan bahwa Ibu Supriani juga mengaku bersalah, sama-sama kita maafkan, sehingga semua proses yang salah di belakang kita lupakan? Oh no, kami tidak begitu. Kami tidak mau. Ya, kami tidak mau ini semua dibungkus dengan perdamaian seolah-olah kita damai saling maafkan dan kita melupakan semua kesalahan. Tidak. Ini harus diusut supaya jadi pelajaran semua. Tidak boleh karena kewenangan kita, dengan kekuasaan kita mengkriminalisasi orang kecil. Nggak boleh itu. Negara tidak boleh seperti itu. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu. Dan itu harus ditindak tegas. Oke, halo, Jom. 20 menit. Ya, siap. Oke, baik Tribuners, saat ini kita sudah bisa menyaksikan Ibu Guru Supriani telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Sultra. Hari ini terlihat dijadwalkan Ibu Supriani bersama suaminya dan didampingi kuasa hukumnya untuk mendatangi Polda untuk dimintai keterangan terkait kasus yang dituduhkan Ibu Supriani menganiaya anak polisi, dan Ibu Supriani juga dimintai keterangan terkait permintaan uang yang dilakukan oleh oknum kepolisian Polsek Baito.